Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika ya. Kali ini saya akan membahas matematika tapi hanya menggunakan suatu software di mana ini merupakan software AI atau AI itu aja ya. Artificial Intelligence yang bernama ChatGPT. Dengan menggunakan software ini kita bisa memperoleh jawaban berbagai soal-soal matematika. Bahkan memang tidak hanya matematika ya, kita menanyakan berbagai hal juga ketemu ya. Misalkan menanyakan siapakah orang yang terkaya di dunia, namanya siapa, mau ditulis dalam bentuk artikel 1000 kata atau 500 kata. Nah, itu siap semua ya gitu. Atau menanyakan hal-hal lainnya, misalkan 7 keajaiban dunia atau 7 danau terdalam di dunia atau yang lain pun ya. Pasti nanti akan dijawab. Oke, let's go, mari kita lihat. Oke ya, langkah pertama dalam menggunakan ChatGPT ini, kita langsung aja masuk ke Google. Jadi saya ketik aja ChatGPT ya, seperti ini ya, GPT. Nah di sini ada menunya. Ya pokoknya langsung aja klik inilah yang pertama ini. Ini masuk mestinya. Nah sebenarnya ini tadi kita dihadapkan pada pilihannya apakah sign up atau sign in, tapi ini karena sebelumnya sudah dipakai jadi langsung aja masuk ya. Kalau misalkan sign in ya berarti kita sudah punya ID-nya. Kalau milih sign up berarti kita belum punya ID-nya ya, tinggal dibikin aja, masukkan nama, masukkan email, nanti tinggal verifikasi ke email, sudah beres ya. Selanjutnya ini bisa langsung diakses pakai ini ya. Dan ini gratis. Kalau mau yang fasilitasnya lengkap, fiturnya lengkap ya upgrade aja nanti ke yang berbayar gitu ya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini nanti kita bisa langsung ngetik di sini nih gitu. Oh, ini saya tadi nggak sengaja ngetik apa nih. Jadi dia nanti langsung ngasih berbagai informasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan ngetikkan Soekarno gitu ya. Soekarno gini ya nulisnya. Nah, gitu aja. Salah mana urus nanti kan dibenerin ya. Nah, dia akan memberikan penjelasan siapakah itu Soekarno ya. Di sini ada berbagai tulisan tentang Soekarno dan sebagainya, penghargaannya ya gitu. Sebagainya. Nah, sekarang ini ya. Karena di sini saya mau bahas matematika, jadi nanti di sini saya kasih contoh aja pemecahan matematika itu ya. Misalkan gini, penyelesaian, terserah ya pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh ya. Ini contoh-contohnya pakai bahasa Indonesia aja. Penyelesaian persamaan. Misalkan di sini x kuadrat gini aja lah, malas tulis pakai pangkat yang begini juga boleh sih. Min 7x plus 12 sama dengan 0 adalah apa ya? Nah, misalkan seperti itu. Maka di sini langsung dia akan membahas mengerjakannya ya. Oh ternyata dia pakai rumus ABC itu ya. Nah, dia selesaikan sehingga nanti ini langsung dapat jawabannya yaitu 4 dan 3 ya. Nah, misalkan saya kasih pangkat 3, selesai atau saya pakai kata lain solusi gitu ya. Dari persamaan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan 0 adalah, kadang dia juga nggak sanggup sih ya, namanya juga software, ini hanya kecerdasan buatan. Nah ini dia coba selesaikan. Oh ternyata dia tahu salah satu faktornya adalah x min 1. Terus setelah itu diapain nama dia? Oh diselesaikan juga? Enggak. Nah di sini difaktorin. Ini kenapa sih? Nah ini ya. Sama dia difaktorin x min 1 kali x kuadrat min 5 plus 6 sama dengan 0. Sementara yang ini x kuadrat min 5 plus 6 ini difaktorkan x min 2, x min 3 ya. Jadi dapat akarnya 1, 2, dan 3 ya. Nah misalkan kita memecahkan soal limit gitu ya. Iseng aja lah, limit x mendekati berapa ya? 3. Fungsinya adalah apa ya? X kuadrat min 2x min 3 atau kurung dulu.
X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 9. Coba enter. Wah, ternyata dia bisa memfaktorkan ya, yang atas X min 3 X plus 1, yang bawah dicoret juga ya. Jadi di sini X min 3-nya dia coret, sehingga nanti tinggal X plus 1 per X plus 3 ya, dia masukkan sehingga hasilnya 2/3. Wah, mantap. Cantik ya gitu penyelesaiannya. Dia bisa mengerjakannya gitu. Atau gini, agar persamaan. Misalkan X kuadrat min P dikurangi 3 kali X plus 9 sama dengan 0. Memiliki dua akar real, maka nilai X adalah nilai X ya, nilai P. Ya, iseng aja soal-soalnya yang agak lebih wow. Apa yang dia lakukan? Dia ngerti tentang diskriminan rupanya ya. Wow. Dia mengetahui bahasanya akar real itu syaratnya diskriminan lebih dari 0 ya. Walaupun di sini nulisnya pakai delta ya diskriminannya. Ya nggak masalah, dia tahu A-nya 1, B-nya min P min 3, C-nya 9 gitu ya. Langsung pakai B kuadrat min 4AC sehingga ketemu ya. Syaratnya B kuadrat min 4AC lebih dari 0 ya, maka dapat jawaban P-nya ya gitu. Oke ya. Nah, misalkan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 min berapa ya? 18 di titik yang berkoordinat 9 adalah ting dong ting dong ting. Oh, apa yang dia lakukan? Wow, dia bisa pakai turunan, pakai ini dan seterusnya ya. Sampai ketemu ini ya. Dia ngerjakan sesuai dengan kaidah yang ada ya. Jadi dari fungsi ini diturunkan, tadi kan yang penting kan ordinatnya, ordinat 9. Berarti nanti ini 9 sama dengan fungsinya dapat X-nya ya. Nah, setelah dapat X, masukkan ke turunan pertama dapat M, gitu ya. Masukkan ke sini dapat M dan seterusnya ya. Langsung masukkan Y min 1 sama dengan M X min X1 ya gitu. Ya, jadi ini cukup canggih gitu untuk mengerjakan matematika. Selain matematika, masalah-masalah lain juga bisa ya, apakah fisika ataukah kimia dan sebagainya ya, gitu. Misalkan gini ya, selesaikan reaksi apa ya, C6H12O6 ini glukosa ya, plus O2 dibakar aja lah ya, tambahin oksigen. Saya ngetik O-nya juga kecil ya, coba dia ngerti nggak maksudnya. Tuh, dia bisa ya kesetaraan reaksinya, C6H12O6 tambah O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O gitu ya. Lumayan ya. Nah, jadi cukup ngerti, cukup bisa ya membahasnya, atau membahas materinya juga bisa itu. Misalkan kita hanya menuliskan persamaan kubik gitu ya. Nah, dia bisa sih bahasnya itu. Nggak hanya menyelesaikan masalah matematika. Nih, dia bahas ya fungsi kubik yang dia bahas tadi. Ya, tapi setidaknya bagus lah ya gitu. Bagus ya ngasih contoh seperti itu ya. Atau apa aja ya gitu. Misalkan integral. Hanya integral gitu aja. Nah, dia akan bahas apa saja sih itu integral. Dia kasih contoh. Dia kerjakan ya dan seterusnya ya gitu. Misalkan 10 orang terkaya di
ini bukan matematika dah. Siapa saja sih 10 orang terkaya di Indonesia? Tapi ini datanya kayaknya 2022 itu ya. Betul nggak sih? Ya kurang lebih betul lah ya. Nah, pertama Hartono, kedua Prayoga Pangestu, Susilo Wonodujoyo, Antoni Salim, Eka Cipta, dan sebagainya ya gitu. Jadi ini sangat powerful ChatGPT ini ya gitu. Nah, terus kalau misalkan saya mengajari orang matematika pakai ini, apakah tidak menyebabkan siswa bodoh gitu ya? Saya kira sih enggak ya gitu. Sebagaimana dulu penemuan kalkulator ada yang mengatakan wah ini menyebabkan siswa bodoh nggak mau ngitung. Enggak ya. Ini pun sebenarnya juga pasti ada keterbatasan dari kemampuannya ya gitu. Nah, dan biasanya kalau anak yang bodoh nanti biasanya gini. Maaf ya ini saya bilang anak yang kemampuan matematika kurang, dia akan ngetik soal apa adanya di sini tanpa berusaha memikirkan apa yang dipahami oleh algoritma dari komputer ini gitu ya. Seperti itu. Jadi apa adanya gitu ya. Bahkan bahasanya yang terlalu bahasa gaul dimasukkan nanti kan nggak paham juga nih software AI ini gitu. Oke ya, paling mungkin itu saja ya itu pembahasan saya tentang ChatGPT. Oke ya, demikian tadi ulasan saya tentang ChatGPT ya. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya, terutama buat para pengajar silakan dicoba dan dipraktekkannya supaya tahu persis nanti cara memberikan soal, misalkan yang nggak bisa masuk ChatGPT yang gimana ya gitu. Nah, seperti itu ya, supaya bisa membimbing siswanya dengan baik ya. Karena ini teknologi yang nggak akan bisa dilawan. Oke, saya Om Son undur diri. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa komen-komen juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.